Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Nah, Mutiara Kolbu hari ini hadir dengan tema berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama-sama dengan kita, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat dan juga Ustadz Ikhwan Nasution. Tadi sudah dibuka segmen kali ini oleh Bagus and Friends. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, Ustadz, ini tadi Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya. Saat ini kita langsung saja memberikan kesempatan kepada ibu-ibu bagi yang mau bertanya, silahkan. Boleh duduk aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Norma Wira dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat, Pagar Dewa, Bengkulu. Izin Pak Ustadz mau bertanya, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya apabila telah sampai ajal maka tidak bisa ditunda ataupun dimundurkan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana orang yang bunuh diri itu, apakah sudah takdirnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Norma sudah bertanya. Gitu Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab. Iya. Makasih Bu Ustazah Norma ya. Dalam Quran surah Al-A'raf tadi disebutkan bahwa fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah sampai, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan barang sekejap pun. Nah, bagaimana pertanyaannya orang-orang yang mati bunuh diri, na'udzubillah. Apakah dia bisa memajukan kematiannya atau dia memundurkan kematiannya? Jadi ada dalam Al-Quran yang disebut dalam bagian takdir itu, ulama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu membagi takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom ini takdir yang tidak bisa dirubah. Kita tinggal menerima. Maka status kita itu tinggal kita statusnya menerima. Ada istilah musayyar, ada muyassar. Muyassar itu artinya musayyar itu kita diperjalankan, kita tinggal nerima. Seperti kita hari ini ibu terlahir jadi wanita. Kita kan dulu tak pernah minta aku mau jadi wanita. Begitu juga kita laki-laki, kami tidak pernah minta jadi laki-laki. Lahir laki-laki maka jalankan. Merubah takdir mubrom hukumnya dilaknat. La'anallah al-mughayyirat. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang merubah takdirnya, takdir mubrom. Seperti laki-laki merubah jadi wanita. Ada enggak itu? Ada. Maka itu dilaknat. Atau sebaliknya, wanita merubah dia jadi laki-laki. Itu dilaknat. Kenapa? Berarti dia tidak terima dengan takdir Allah. Itu takdir mubrom. Jenis kelamin, kelahiran kita, termasuk kita dari orang tua kaya miskin, itu mubrom. Termasuklah kematian. Maka kematian ini takdir mubrom. Maka bagaimana orang yang mati bunuh diri tadi? Katakanlah si A. Si A itu sudah ditetapkan dia bakal mati di tanggal katakanlah hari ini jam segini, tetapi dia mati bunuh diri karena memang sudah kematiannya di waktu itu. Yang membedakan dia memilih jalan matinya. Seandainya dia tidak bunuh diri, dia tetap mati di waktu yang sama. Di waktu sama artinya hari ini jam segini tetap sama, cuma dia memilih jalannya. Jadi ada takdir mubrom itu kematian, betul, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Si A akan mati detik ini. Tapi si A sebelum dia mati dia milih caranya dengan jalan bunuh diri. Seandainya dia tidak bunuh diri, dia tetap mati di detik itu juga. Maka dia memilih cara. Jadi takdir kematiannya betul, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi caranya kita yang memilih. Nah, memilih dengan bunuh diri berarti melawan takdir Allah. Maka itulah kenapa orang mati bunuh diri itu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia melawan takdir, tidak terima takdir Allah. Seandainya dia tidak bunuh diri, dia tetap mati.
Ada orang bunuh diri gagal kan banyak. Jatuhkan diri dari lantai 10, nggak mati. Hanya kakinya yang patah. Karena memang ajalnya belum sampai. Besok dia pergi ke rel kereta api. Dia sudah berdiri dia dari kereta api. Tetapi kereta api lewat rel satu lagi, dia jadi mati. Karena memang belum ajalnya. Ada orang yang minum racun rumput itu kan, kemudian mulutnya berbuih-buih kayak SpongeBob itu kan. Ketahuan orang diantar ke rumah sakit pun tidak mati. Jadi banyak orang yang mencoba bunuh diri tapi gagal. Kenapa? Karena memang belum ajalnya. Dan itu yang disebut ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi ada orang yang memilih dengan ajalnya sendiri, dengan caranya. Nah, bunuh diri, maka bunuh diri berarti melawan takdir. Dia tidak bunuh diri, dia tetap mati di waktu yang sama. Cuman caranya yang dia yang pilih. Berarti dia ingkar, tidak mengimani takdir. Begitu, Ibu. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Iya. Bagaimana Ibu? Sudah menjawab ya? Baik, terima kasih Ustaz. Nah, kami kembali memberi kesempatan untuk ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silahkan. Boleh, silahkan Ibu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Suhana dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat, Pagar Dewa. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi Ustadz sudah jelaskan ada yang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kan ada rahasia Allah itu kan jodoh, rezeki, maut. Nah, jadi kalau maut tadi udah Ustadz jelaskan. Bagaimana kalau dengan yang rezeki kita? Nah, itu tuh masuk ke takdir yang mana? Seperti itu. Kan kadang kita, ngapa sih kita nih kok susah terus kayak gitu kan? Banyak kita ngeluh kayak gitu ya. Kok Allah nih kasih kita nih susah mulu. Kapan sih kita nih mau ininya kayak gitu? Ini masuk ke takdir manakah? Apakah mubram ataukah mu'allaq? Setelah itu tentang jodoh. Bagaimana juga dengan orang yang dijodohkan? Apakah memang itu bisa diubah kalau dia nggak mau menentang perjodohan kayak gitu kan, ada kan kasus seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan atas penjelasan Ustadz nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Widya sudah memberi pertanyaan, 2 pertanyaan sekaligus ya Bu ya. Pertama Ustadz tadi tentang rezeki, kemudian yang kedua tentang jodoh. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Baik, tentang rezeki dan jodoh ya. Jadi ada hadis, dalam hadis Arba'in karya Imam Nawawi itu bab tentang takdir. Jadi kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Ini biar kita pahami ternyata rezeki dan seluruhnya yang sudah Allah tetapkan itu sampai kita dulu masih dalam rahim ibu kita. Jadi kata Nabi, sungguh kamu dalam rahim ibumu umur 40 hari berupa setetes air. Kita semua dulu 40 hari di rahim ibu kita air hina. Summa yakunu alaqah misal zalik, kemudian 40 hari selanjutnya berubahlah kita jadi segumpal darah. Kemudian summa yakunu mudghah misal zalik, kemudian 40 hari selanjutnya jadilah kita segumpal daging. Berarti 40 hari kita air, 40 hari darah, 40 hari segumpal daging. Berarti 120 hari atau 4 bulan. Ketika itu apa yang terjadi? Fayursalu ilaihil malak. Kata Nabi, Allah kirim malaikat rahmat masuk ke dalam rahim ibu kita, fayangfukhu fihi ruh, disitulah ditiupkan ruh. Jadi disitulah ditiupkan ruh itu. Nah, ketika ruh ditiupkan, maka disinilah Allah tetapkan kepada malaikat wa yu'mar bi arba'i kalimat. Allah perintahkan malaikat tetapkan kepadanya 4 perkara. Ini kita masih 4 bulan dalam rahim ibu kita. 1, bikat bi rizkihi, tetapkan rezekinya. Ya Allah, kita ini belum lahir, kita masih umur 4 bulan dalam rahim ibu kita, tetapkan rezekinya. Inilah yang kita pahami, ternyata rezeki itu sudah dijamin Allah. Maka rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Kenapa? Karena sudah dijamin Allah sebelum kita dilahirkan. Habis rezeki yang dijaminkan Allah, datanglah mati. Karena kematian itu dalam hadis qudsi disebutkan, inna nafsa la tamutu hatta tastakmila rizqaha. Tidak ada yang bernyawa mati kecuali habis rezekinya. Rezeki yang mana? Rezeki waktu kita dalam rahim ibu kita umur 4 bulan, ketika roh disatukan, di situ dijaminkan rezeki. Maka ini jadi dalil, rezeki kita sudah dijaminkan Allah. Ini wajib kita pahami dan imani. Kenapa? Agar kita tidak putus asa ketika mencari rezeki. Kita lihat, ada orang yang mencari rezeki
ya mencari rezeki, ada pergi pagi dari pagi, kemudian dia balik sore, mungkin hari itu dia dapat 50.000. Ada yang baliknya pergi pagi, pulangnya siang, dia dapat 100.000. Padahal pulangnya lebih cepat. Siapa yang ngatur? Ketika kita mengimani, inilah rezeki. Sebaliknya ada yang nggak pergi-pergi, dapatnya 200.000 lebih banyak. Kapan itu? Besok pemilu. Biasanya seperti itu, besoknya pemilu. Dia duduk aja di teras, dia nggak pergi-pergi. Datang tim sukses ngasih uang 200.000 satu mata pilih. Siapa yang ngatur itu semua adalah Allah, dan itulah rezeki. Maka ketika kita memahami rezeki, ketika dapat banyak, kita sadar ini dari Allah, maka tak pantaslah kita sombong. Begitu juga ketika kita sudah berusaha, kok dapatnya dikit, kok malah bangkrut, ya kita yakin inilah rezeki Allah untuk kita. Maka kita tidak boleh marah kepada takdir, karena takdir yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Maka Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci, tapi itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sukai, senangi, tapi nur Allah tak baik kepada kita. Maka kita tak boleh buruk sangka dari takdir Allah itu. Maka tugas kita tadi ketika rezeki, kita yakini ini rezeki Allah. Kita sudah berusaha kok nggak kaya-kaya, ya memang Allah takdirkan kita seperti ini. Jadi kita yakin ini yang terbaik. Mungkin kalau kita kaya, kita jadi sombong, nggak pernah lagi ikut majlis taklim Al-Malik misalnya kan. Kalau kita kaya, mungkin kita melampaui batas, justru menjadi kita celaka. Oh, kita sudah berusaha, dapatnya sekian, inilah yang terbaik dari Allah. Tugas kita apa? Berusaha. Hasil haknya Allah. Jadi kan tugas kita apa? Berusaha. Masalah hasil itu haknya Allah, ingin memberikan itu kepada kita. Ada orang menanam bibit nomor 1, dipupuk dengan pupuk nomor 1, menjelang panen, gagal panen. Allah kirim hama, Allah kirim banjir, Allah kirim erupsi. Siapa yang ngatur? Allah. Salahkah kita? Tidak. Karena kita mengimani rezeki Allah jaminkan. Tugas kita ikhtiar berusaha. Hasilnya Allah yang berikan. Sakit, kita ikhtiar kita, kewajiban kita berusaha, kita berobat. Apakah berobat wajib jamin sembuh? Tidak. Kita banyak ditampakkan, justru ada orang berobat sampai ke Singapura, justru meninggal di Singapura. Kalaulah berobat itu menjamin sembuh, tentu semua orang berobat sembuh. Tapi kita lihat, orang berobat, ada yang mati, ada yang nggak pakai berobat, sembuh. Cukup daun sungkai kemarin, sembuh tanpa dia berobat. Siapa yang mengatur? Allah. Tugas kita ikhtiar. Hasil Allah. Maka kenapa wajib mengimani takdir tadi? Ketika kita sudah berusaha, terus kita gagal, kita yakin kita bukan salah kita, ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, ketika berusaha, kita berhasil, kita yakin ini yang Allah berikan untuk kita, bukan karena usaha kita. Maka itulah kenapa Qarun jadi manusia sombong, kenapa Firaun jadi manusia sombong, karena dia merasa Qarun, dia merasa kaya, hartanya dari pintarnya. Sehingga Qarun jadi sombong. Kenapa? Karena dia ini dari usahaku, ini kepintaranku. Maka Qarun lupa dengan Tuhannya. Begitu juga Firaun. Firaun kenapa sombong? Karena dia merasa dirinya Tuhan. Dia lupa jabatan yang diberikan adalah karena Allah. Allah berikan kesempatan kepadanya untuk menikmati itu. Maka itulah kenapa wajib mengimani takdir. Jadi rezeki wajib berusaha. Hasil banyak dikit, itulah haknya Allah untuk memberikan kepada kita. Maka wajib kita imani. Begitu Ibu. Begitu juga yang jodoh. Tapi nanti setelah jeda pariwara ya Ustadz. Ibu nanti kita akan kembali. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.